Selamat pagi adik-adik. Nah, senang sekali ya kita ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu pagi ini. Kita akan berdoa sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kami dalam keadaan baik dan sehat. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang baik bagi hidup kami. Kami ingin mendengar firman Tuhan, Tuhan bicara, Tuhan yang boleh menolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Tolong Rosu boleh menyampaikan, dimengerti setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak, sudah lama ya kita selama ini sekolahnya online, terus di rumah, ya. Tapi hari ini topiknya loh adalah apa sih yang kita lakukan untuk having fun, ya? Apa yang membuat kita itu senang, bahagia? Apa ya kira-kira ya? Nah, apakah kita ini senang kalau seharian main game ya, kayak gitu ya? Atau kita gembira kalau apa? Kalau dapat hadiah, kalau jadi juara mungkin ya. Terus apa lagi yang membuat kita ini having fun ya? Oh, kalau kita disuruh ngisi dari pagi sampai malam, kita boleh 1 hari having fun. Kita mau melakukan apa? Mungkin kalau yang cowok-cowok ya kita mau main game dari pagi sampai malam ya. Atau kita mau apa? Nah, yang cewek-cewek mungkin ngerumpi di telepon sepanjang hari gitu ya. Tapi apa sih yang membuat kita sebenarnya itu having fun ya? Nah, coba lihat klik setelah ini. Ada beberapa anak yang bilang apa sih yang membuat mereka itu bahagia. Yuk saksikan klik ini. Okay, what makes you happy? Don't judge me. I like rainbows, sparkles, and unicorns. I'm that kind of girl. What makes you happy? What makes me happy? What makes me super happy? Eating candy. Eating bacon. Usually just eating. My favorite foods makes me happy. Ice cream. Bubblegum. Cotton candy. Tacos. Chicken candy. And feeding live mice to my friend Snake. That brings me joy. What makes you happy? Animal cats. Playing with chickens. Puppies. My dog. He's sweet and so cuddable. Oh. What makes you feel happy? Something that makes me happy is when they play my brother's iPad with me. A toy. When I get my ghost. Having a play date. Playing on electronics. Playing games. Inside games or outside games? Inside games. What's your favorite game? Dragon City. Pokemon. Roblox. Super Smash Bros. What about when you lose in video games? I don't care that much because I know I'm really bad. It's not about winning. It's about having fun. What makes you happy? When I get to watch movies. I try to find the movies that are free online. Playing board games. Dance parties. Yeah, being in a pool and in a hot day. When I go swimming. What makes you happy? Friendship. Yeah, I have more friends than I can count. When a friend comes over. Seeing all my long lost friends. If there's something like fun, like if all my friends are like playing a game and they say I can play, yeah, that's what makes me happy. Happy, like thinking about things I'm excited for. Getting rats to attack people. Getting rats to attack people makes you happy? Yes! Watch out. When I get out my house. Babies. Happy face. And presents. I have a purple squishy. What makes you happy? Not doing homework, especially math. When I get to watch TV shows with my family. When I'm around my family every day. They're very loving to me and they always support me. What makes me happy is when like my parents are happy. So like when I do things with them and they smile, I get to smile. And when they laugh, I get to laugh. What makes you happy? My mommy. Mommy. Hugging my mom. Snuggling with my stuffed animals. My mom. Watching a movie. And she tells me that everything but monsters are not real. My mommy stays forever. I missed her. What makes you happy? When I'm with my mommy and my daddy. Guess when dad beats me in a babe battle. My dad coming home. My little sister doesn't take my things.
I think what makes me happy is going to my grandma's house. My nanny makes me happy. When my parents take me to a carnival. When I get to go on vacation in Turks and Caicos with my family. Probably when I go to like theme parks with my friends. Disney World. Playing the snow. When it snows, it makes me happy. When it's not raining. Rainbows and flowers. Going on walks in the forest. What makes you happy? Having good dreams. Being generous. When people be good. Learning how to do something I don't know how to do. Giving to others, because I like to give like money or food to homeless. World peace. Can I be surprised happy? Sure. If my sister did a somersault over my head, What if she accidentally kicked you on the way? I would just say it's okay, it was an accident. Nah, tadi sudah lihat ya kliknya ya. Wah, ada yang bilang apa tadi? Bahagia ya, happy kalau makan candies, makan cookies, makan ice cream ya. Ada yang mungkin bahagia kalau main game ya tadi ya. Gamenya apa? Loh, sudah dengar Pokemon, Roblox ya. Kalau yang cowok-cowok mungkin sudah banyak game yang lain yang lo nggak tahu ya. Terus kalau yang cewek-cewek playdate sama temennya, board game, swimming, friendship ya banyak sekali. Nah, itu yang membuat kita menjadi bahagia, having fun. Nah, pertanyaan lo sebenarnya itukah yang membuat kita benar-benar having fun ya? Nah, kadang-kala memang kita punya banyak kesukaan. Ada yang orang senang bertemu teman, ada yang having fun kalau baca buku, diam di rumah. Tiap orang berbeda-beda. Tapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang membuat kita menjadi arahan. Apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus lakukan untuk mendapatkan having fun itu? Ya, yuk kita baca sama-sama di Matius 4, 1-11. Matius 4, 1-11. Ini adalah cerita pencobaan di padang gurun. Matius 4, 1-11. Lalu bacain ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Enalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Nah, ceritanya hari ini tuh tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun yang cerita ini. Tapi lo semua berkata bahwa apa yang menjadi kesenangan kita itu juga ada celah untuk menjadi sebuah godaan bagi kita. Ya, contohnya kalau Tuhan Yesus tadi ada 3 percobaannya ya. Jadiin batu jadi roti. Terus disuruh dari hubungan bait Allah suruh turun ya, suruh terjun, nanti kamu pasti diangkat malaikat. Yang ketiga, semua ini tak kasih tahu kamu kalau kamu menyembah aku. Nah, 3 itu mewakili bahwa kesenangan-kesenangan di dunia. Kadang yang cowok-cowok ya, mungkin yang percobaan Tuhan Yesus yang kedua itu banyak dilakukan. Dare to ya, ada permainan itu kan, kamu berani enggak gini, kamu dare berani nggak seperti ini lah kayak gitu ya. Tapi kadangkala having fun itu bisa menjadi sebuah godaan bagi kita kalau kita nggak hati-hati. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika dia dicobai, dia boleh melaluinya dengan firman Tuhan. Kalau kalian perhatikan, setiap iblis menggodai,
Tuhan Yesus menjawabnya dengan kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi anak-anak ingat bahwa firman Tuhanlah yang membuat kita bisa melalui semua godaan yang ada dengan pertolongan Tuhan. Jadi sangat perlu sekali kalau kita mendengar dan membaca firman Tuhan dengan baik. Nah, having fun itu bisa jadi celah buat kita tergoda. Contoh ya, paling gampang main game. Main game terus ya, kita nggak belajar. Bisa naik kelas nggak kira-kira? Apalagi ini sekolah online ya, banyak godaan untuk kita. Waktu kita online sekolah, kita juga online game. Bisa nggak? Bisa. Ya, itu tergantung di kita. Banyak sekali celah-celah juga yang lain. Kalau kita main game, kita nggak tidur sampai malam tidurnya. Besok pagi sekolah, kita ngantuk. Ya, bisa mendengar nggak? Bisa fokus nggak kita? Nggak mungkin ya. Nah, seperti itu. Kadang-kala kita juga lupa makan, seperti itu. Nah, itu celah-celah yang menjadi godaan ketika kita having fun. Bukan berarti kita nggak boleh having fun ya. Sebagai orang anak Tuhan, bukan berarti kita nggak boleh having fun. Tetapi having fun kita tetap ada rambu-rambu firman Tuhan sehingga kita tidak jatuh kepada pencobaan itu. Nah, setelah itu, apa sih yang rambu lagi yang untuk having fun ya? Selain hati-hati kalau itu bisa menjadi sebuah godaan bagi kita. Kalau yang cewek-cewek ngerumpi ya, ngerumpi itu bisa jadi godaan tertentu ya. Akhirnya kita bisa jelek-jelekin orang, kita juga bisa ngomong hal-hal yang mungkin kita nggak tahu, tapi kita akhirnya ngomong orang itu kayak gini padahal kita nggak tahu kebenarannya. Kita bisa ada rambu-rambu jatuh dalam godaan. Hati-hati di area-area seperti itu untuk setiap kita. Boleh having fun, tapi ada rambu-rambu yang membuat kita jangan jatuh pada pencobaan. Satu hal lagi yang penting dari having fun. Kita baca Kolose 3 ayat 17. Ini Losu minta kalian buka, baca bersama-sama Losu ya. Kolose 3 ayat 17. Dan Losu minta hafalin supaya ini jadi diingat sama kita ya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, hafalin ya nanti ya di rumah. Segala sesuatu, mau having fun ya, tetap kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak, apa sih yang membuat kita bahagia sebenarnya? Apakah kita harus mendapatkan sesuatu? Apakah kita harus berada liburan baru kita having fun? Tapi sebenarnya bahwa apapun yang kita lakukan, segala sesuatu dalam nama Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Biarkan kita bukan hanya having fun kalau kita mendapat sesuatu, jadi juara, punya mainan baru, punya game baru. Tapi biarlah kita boleh having fun dimanapun, dalam keadaan apapun. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu, baik perkataan, perbuatan, kita lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang di rumah, terus kasih project ya, minggu ini ya. Coba temukan having fun yang ada di rumah selama kalian ini sekolah dari rumah. Mungkin kita bosen ya, dari Maret kita sudah di rumah. Tapi coba lihat, apa sih yang Tuhan berikan? Happiness apa, having fun apa yang kita punyai ketika di rumah? Nah, coba dipikir ya, dalam minggu ini coba direnungkan, apa sih yang membuat saya having fun? Bahwa segala sesuatu yang saya lakukan, baik perkataan, perbuatan dalam nama Tuhan Yesus. Coba dicari, apa sih having fun itu ya? Nah, kalau Losu ya, Losu having fun itu di rumah. Losu ini tidak bisa masak kue ya. Tapi having fun kali ini Losu belajar bikin kue. Terus seneng ya. Oh, kuenya enak. Oh, kuenya anak-anak suka. Nah, itu akhirnya Losu melihat, oh iya ternyata having fun itu bisa kita dapatkan dalam keadaan apapun di rumah. Biarlah kita belajar punya hati yang thankful, bersyukur. Nah, itu yang menjadi landasan utama seseorang itu menjadi bahagia. Kalau bahagia-bahagia yang lain, having fun itu sementara, tapi hati yang bersyukur itu membuat kita mempunyai having fun dimanapun, saat apapun, dan itu
menjadi hidup yang luar biasa, penuh dengan having fun ya. Coba dalam minggu ini kalian belajar punya hati yang thankful, hati yang bersyukur dengan apapun yang Tuhan beri buat kalian. Terus coba dilihat hal-hal kecil yang ada dalam rumah kalian ya, yang kalian lakukan sehari-hari. Coba kalian pikir, kalian lihat, oh iya, ternyata ada banyak hal having fun yang Tuhan beri dalam masa-masa kita ada di rumah. Biarkan kita punya hati yang bersyukur, hati yang thankful, dan kita having fun all the times, sekalipun kita di rumah, karena kita tahu bahwa segala sesuatu, perbuatan, perkataan kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita akan berdoa. Kita bersyukur untuk Tuhan yang baik buat hidup kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukurlah masa-masa kami di rumah, bahwa sukacita dan penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Buka hati kami Tuhan, buka mata rohani kami, biarkan hati kami selalu bersyukur, dan biar kami melihat hal-hal yang Tuhan berikan, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik dalam hidup kami, sehingga sepanjang hidup kami boleh melihat kebahagiaan, having fun yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga hidup kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah masa-masa kami, dalam masa pandemi kami masih di rumah. Biarlah sukacita yang dari Tuhan boleh melimpah atas hidup setiap anak-anak. Sekalipun mereka di rumah, biarkan penyertaan Tuhan, sukacitamu boleh ada buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin.